Kita dengan Pak Jutek dulu. Pak Jutek, beberapa hari lagi menuju PK 6 terpidana. Saya ingin tanyakan dulu, persiapannya sejauh ini sudah seperti apa Pak Jutek? Berapa persen? Sudah sesiap apa? Baik, Mbak, terima kasih betul ya. Kami akan menghadiri sidang perdana untuk PK pada tanggal 4 September 2024, jadi hari Rabu nanti. Itu ada sidang pertama di PN Negeri Cirebon. Kemarin hari Kamis kami juga sudah mendaftarkan Sudirman, terpidana Sudirman yang ke-7 ya. Jadi sudah 7 terpidana berada di dalam penguasaan dari penasihat hukum dari tim hukum DPN Pradi. Ya, persiapan kami saat ini sesuai dengan memori PK yang sudah kami sampaikan, tentu kami sudah sangat siap ya, sudah sangat siap beserta dengan novum-novum yang kami hadirkan, dengan saksi yang nanti kami akan hadirkan, beserta dengan semua alat bukti yang nanti kami akan sampaikan. Kan ada 3 hal ya, novum, kekhilafan hakim, dan putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, 3-3 ini kami hadirkan dan sudah kami rinci secara terperinci apa saja yang disebut dengan novum, keadaan baru, ya, yang membuat kalau keadaan saat itu muncul akan berbeda. Mungkin bisa para terpidana ini bebas atau dijatuhkan hukuman lebih ringan yang lain. Itu kira-kira menurut teori atau hukum formil di dalam peninjauan kembali. Begitupun dengan keadaan yang disebut dengan kekhilafan hakim. Kekhilafan hakim itu ada hal-hal yang kita melihat bahwa harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi hal itu tidak ditimbang, ya, tidak masuk dalam pertimbangan hakim di dalam putusan tahun 2016 yang lalu. Kemudian yang termasuk dengan pertentangan satu dengan yang lain, kami melihat ada antar putusan atau di dalam putusan itu ada kesaksian yang saling bertentangan, yang kami temukan kok tidak menjadi pertimbangan dalam hal hakim. Tentu satu peristiwa kan lucu, satu rangkaian disebut misalnya membunuh dengan golok misalnya, kan gitu kan. Kalau membunuh dengan golok kan tentunya harus ada alat bukti goloknya, ketika bahwa bila mana dia menurut dakwaan dia dibacok harus ada bekas bacokannya. Ya, contoh misalnya dalam hal dakwaan perkosaan, peran masing-masing disampaikan dengan jelas, tetapi kami menemukan misalnya ada peran Peggy, ya, peran Peggy, ya, entah itu kalau di dalam putusan kan Peggy Perong sebenarnya. Kalau yang kemarin yang ditangkap yang sempat ramai kan Peggy Setiawan. Kalau di dalam DPO itu namanya Peggy Perong. Nah, peran Peggy Perong ini sangat signifikan di dalam putusan, yaitu bahwa dia didakwa turut serta dalam perkosaan, memperkosa. Tapi di satu putusan dia tidak dituduh, tidak terlibat dalam perkosaan, tapi hanya meraba-raba, memegang-megang tubuh korban Vina. Ini kan lucu gitu. Dalam putusan peristiwa yang sama, saksi yang sama, bisa ada keterangan yang berbeda. Itu yang disebut dengan hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Ada hal lain lagi, ada yang melihat bahwa itu 4 motor, nanti di putusan lain mengatakan itu jadi 6 motor, warna motor di putusan A jadi warna merah, di putusan B jadi warna biru. Ya, motor Eki aja berubah-ubah itu. Ada yang melihat itu warna biru telur, ada yang katakan itu jadi kuning. Dan itu kan strip. Dan yang benar yang mana? Kan gitu kan? Nah, ini yang kita lihat gitu.